QS Al-A'raf ayat 89 berisi keteguhan Nabi Syuaib dan para pengikutnya tidak mungkin kembali kepada kesesatan setelah Allah menyelamatkan mereka, kecuali jika Allah sendiri menghendaki. Mereka menegaskan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan hanya kepodenia mereka bertawakal. Jika dibaca dengan pendekatan tasawuf, terutama melalui kedalaman pandangan Ibnu Arabi dan pengalaman cinta ilahiyah Al-Halaj, ayat ini berbicara tentang kesadaran yang telah tersentuh hakikat, lalu menolak kembali hidup dalam ilusi keterpisahan dari Tuhan. Pertama, kalimat kami akan berdusta kepada Allah jika kembali, mengandung makna batin yang sangat halus. Dalam tafsir Rasa, kembali bukan sekadar pindah keyakinan, tetapi kembali pada keadaan hati yang merasa mandiri dari Allah. Ibnu Arabi memandang bahwa seluruh wujud bergantung pada realitas tunggal. Manusia sering tersesat bukan karena tidak melihat Tuhan, tetapi karena melihat diri seolah terpisah darinya. Ketika tabir mulai terbuka, seseorang menyadari bahwa keberadaannya sendiri adalah tanda kehadiran ilahi, maka kembali pada kesadaran lama terasa, seperti menukar langit luas dengan ruangan sempit. Ada paradoks indah di sini. Semakin seseorang mengenal Tuhan, semakin ia sadar bahwa sejak awal ia tidak pernah benar-benar jauh. Lalu bagian kecuali jika Allah menghendaki menunjukkan puncak tauhid batin. Ini bukan fatalisme, melainkan kerendahan total di hadapan kehendak yang maha luas. Ego tidak lagi merasa sebagai pengatur utama. Ibnu Arabi sering memberi isyarat bahwa kebebasan sejati justru lahir saat manusia sadar dirinya berada dalam arus kehendak Tuhan, seperti perahu yang berhenti melawan arus, bukan tenggelam, tetapi justru bergerak dengan lebih pasti. Sekarang masuk ke wilayah pengalaman Al-Halaj yang menekankan dimensi cinta. Bagi hati yang telah tersentuh kehadiran ilahi, berpisah dari Nia terasa lebih menakutkan daripada kehilangan apapun di dunia. Kembali bukan hanya kesalahan intelektual, tetapi luka pada cinta terdalam. Bayangkan setetes air yang telah jatuh ke laut. Ia tidak lagi gelisah mempertahankan bentuknya, karena telah menemukan keluasan yang selama ini dicarinya. Dalam bahasa tasawuf, inilah isyarat fana, meredanya keakuan sehingga yang terasa hanya kedekatan. Kemudian, kalimat ilmu Tuhan kami meliputi segala sesuatu adalah obat bagi kegelisahan. Manusia yang ingin mengontrol hidup, pikiran kita terbatas, pengetahuan ilahi tanpa tepi. Saat hati benar-benar memahami ini, lahirlah tawakal yang hidup, bukan pasrah lemah, tetapi percaya dengan tenang. Hakikat ayat ini mengajarkan satu keberanian spiritual. Jika hati sudah mengenal cahaya, jangan bernegosiasi dengan kegelapan, bahkan jika kegelapan terasa akrab. Seringkali yang menjauhkan manusia dari Tuhan bukan dosa besar, melainkan kelalaian kecil yang terus dibiarkan. Karena itu, para pencari menjaga kesadaran, seperti menjaga nyala lampu di tengah angin. QS Al-A'raf ayat 90 menceritakan bisikan para pemuka kaum yang kafir. Jika masyarakat mengikuti Nabi Syuaib, mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Secara lahiriah ini adalah propaganda, upaya menanamkan rasa takut agar orang tidak berubah. Tetapi dalam pendekatan tasawuf, ayat ini seperti membuka rahasia mekanisme batin yang sering menghalangi perjalanan menuju ma'rifatullah. Dalam pandangan Ibnu Arabi, manusia hidup di antara dua panggilan. Panggilan menuju keluasan, realitas ilahi, dan panggilan menuju keterikatan dunia yang terasa aman. Ketika seseorang mulai berjalan ke arah Tuhan, biasanya muncul suara halus dalam dirinya. Kalau kamu berubah, kamu akan kehilangan banyak hal. Suara ini tidak selalu keras, kadang justru rasional, terdengar logis, bahkan tampak bijak. Padahal ia lahir dari rasa takut kehilangan identitas lama. Ibnu Arabi memberi isyarat bahwa kerugian terbesar bukan kehilangan dunia, tetapi tidak mengenali sumber keberadaan sendiri. Dunia itu berubah-ubah. Yang abadi hanya Dia. Maka ukuran antang rugi dalam tasawuf berbeda dari ukuran umum. Ada paradoks yang sering muncul di jalan ruhani.
Ketika seseorang tampak kehilangan keterikatan dunia, justru ia menemukan keluasan batin yang sebelumnya tak terbayangkan. Masuk ke kedalaman rasa Al-Halaj. Tema ayat ini terasa seperti ujian cinta. Orang yang jatuh cinta kepada Tuhan sering dianggap berlebihan, bahkan oleh lingkungannya. Jalan cinta memang tampak berisiko, karena ia menuntut keberanian melepas sandaran palsu. Namun bagi hati yang sudah tersentuh, menjauh dari Tuhan, justru kerugian yang nyata. Bayangkan, seekor burung yang lama hidup di sangkar. Saat pintu dibuka, ada dua kemungkinan. Terbang atau tetap tinggal, karena takut langit terlalu luas. Dari luar, terbang terlihat berbahaya. Dari dalam, tetap terkurung adalah kehilangan kebebasan. Al-Halaj menekankan bahwa cinta ilahi membuat seseorang rela menukar rasa aman semu dengan kedekatan yang hidup. Dalam pengalaman ini, rugi berubah makna. Yang dilepas hanyalah batas, bukan hakikat diri. Ayat ini juga mengingatkan tentang kekuatan pengaruh lingkungan. Tidak semua suara yang terdengar meyakinkan, membawa kita mendekat pada kebenaran. Karena itu, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, menuntut kejernihan hati agar mampu membedakan antara intuisi, ruh dan bisikan ketakutan. Ada satu rahasia batin yang patut direnungkan. Seringkali, yang paling menakutkan bukan perubahan itu sendiri, tetapi bayangan yang dibuat pikiran tentang perubahan. Ketika seseorang mulai bertawakal, ia sadar bahwa tidak ada yang benar-benar hilang di tangan Allah. Yang gugur hanyalah apa yang memang tidak pernah menjadi miliknya. Hakikat QS ini seolah berbisik lembut. Jangan biarkan rasa takut mendikte arah hidup ruhani. Jalan menuju Allah kadang terlihat seperti pengorbanan, padahal sebenarnya adalah proses kembali. QS Al-Araf ayat 91 menggambarkan akhir tragis kaum yang menolak kebenaran. Mereka ditimpa gempa dahsyat hingga binasa di negeri mereka sendiri. Secara historis ini adalah peringatan tentang akibat kesombongan kolektif. Namun dalam pembacaan tasawuf, ayat ini tidak hanya berbicara tentang kehancuran fisik, melainkan tentang runtuhnya struktur batin yang dibangun di atas ilusi, keterpisahan dari Tuhan. Dalam sudut pandang Ibnu Arabi, seluruh realitas berdiri di atas kebenaran ilahi. Jika hati menolak kebenaran itu, terus-menerus, ia seperti bangunan tanpa fondasi, mungkin tampak kokoh, tetapi sebenarnya rapuh. Gempa dalam makna hakikat dapat dipahami sebagai guncangan kesadaran, momen ketika semua kepastian palsu tiba-tiba runtuh. Kadang, gempa itu hadir dalam bentuk krisis hidup, kehilangan, kegagalan, atau kehampaan yang sulit dijelaskan. Bukan selalu hukuman, tetapi bisa menjadi cara realitas menggugurkan apa yang tidak sejati. Ibnu Arabi sering memberi isyarat bahwa yang fana memang harus runtuh agar yang hakiki tampak. Ada hukum batin yang tenang namun pasti. Apapun yang tidak berakar pada yang abadi, tidak akan mampu bertahan. Lalu bagaimana membaca kehancuran ini melalui rasa Al-Halaj? Jika Ibnu Arabi berbicara tentang kesadaran, Al-Halaj berbicara tentang peleburan dalam jalan cinta ilahi. Ada proses yang terasa seperti gempa di dalam diri, ego retak, identitas lama hancur, dan rasa aku tidak lagi sekuat dulu. Bagi ego, ini kematian. Bagi ruh, ini kelahiran. Bayangkan ulat yang harus hancur di dalam kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Dari luar, tampak seperti kehancuran. Dari dalam itu, transformasi. Namun ayat ini juga mengandung peringatan halus. Jika seseorang terlalu keras mempertahankan keakuannya, kehancuran bisa terasa pahit karena dipaksa oleh realitas. Sebaliknya, orang yang rela merendah akan mengalami runtuhnya ego sebagai pembebasan, bukan tragedi. Ada paradoks tasawuf yang menarik, yang sebenarnya berbahaya, bukan kehancuran diri palsu, tetapi mempertahankannya terlalu lama. Tazkiyatun nafs mengajarkan keberanian untuk membiarkan Allah merapikan batin. Bahkan, jika itu berarti meruntuhkan kebanggaan yang selama ini kita pegang. Ayat ini juga memberi cermin lembut. Kaum itu binasa di rumah mereka sendiri, dalam makna batin. Ini seperti mengatakan bahwa jarak terbesar dari Tuhan bukanlah jarak tempat,
melainkan hati yang tertutup meski kebenaran sudah dekat. Hakikat terdalam dari ayat ini mengarah pada satu kesadaran penting. Jika sesuatu dalam dirimu terasa sedang diguncang, jangan selalu buru-buru menganggapnya sebagai kehancuran. Bisa jadi, itu adalah cara Tuhan memperluas ruang hatimu. Pada akhirnya, perjalanan menuju Marifatullah hampir selalu melewati fase runtuh. Runtuhnya kesombongan, kontrol, dan identitas semu. Tetapi setelah debu reda, seorang pencari sering menemukan ketenangan yang lebih dalam, seolah menyadari bahwa yang hancur hanyalah dinding pemisah. QS Al-Araf, ayat 92, menggambarkan keadaan setelah azab itu datang. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib lenyap seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di tempat itu. Bahkan ditegaskan, justru merekalah yang sebenarnya merugi. Secara batin, ayat ini seperti mengajak merenung tentang rapuhnya segala sesuatu yang tidak berakar pada yang abadi. Apa yang dulu terasa kuat, pengaruh, kekuasaan, kebanggaan, bisa hilang tanpa jejak. Dunia sering memberi ilusi permanensi, padahal ia lebih mirip kabut pagi. Tampak nyata, lalu pelan-pelan lenyap ketika matahari naik. Dalam pandangan Ibnu Arabi, hanya Allah yang memiliki wujud sejati, sedangkan salenia bersifat bergantung. Ketika manusia menggantungkan identitas pada sesuatu yang fana, ia sedang menaruh rumah di atas pasir. Maka kalimat seakan tidak pernah ada bukan sekadar cerita sejarah. Itu isyarat bahwa keberadaan tanpa kesadaran ilahi tidak meninggalkan makna yang hidup. Ada gagasan halus yang sering muncul dalam tafakur Ibnu Arabi. Bukan lamanya kita hidup yang memberi bobot pada keberadaan, tetapi sejauh mana hati tersambung pada realitas yang tidak pernah sirna. Ayat ini juga membalik ukuran untung rugi. Orang sering mengira rugi itu kehilangan harta, kedudukan, atau pengaruh. Namun dalam kacamata marifat, kerugian terdalam adalah hidup tanpa banner-banner, mengenal sumber kehidupan. Sekarang mendekat ke rasa Al-Halaj yang melihat perjalanan menuju Tuhan sebagai jalan cinta. Dari sudut ini, lenyap punya dua wajah. Yang pertama adalah lenyap karena penolakan. Seperti bayangan yang hilang tanpa pernah tersentuh cahaya. Ini kehilangan yang sunyi, karena hati tidak sempat terbuka. Yang kedua adalah lenyap karena cinta. Lenyapnya ego, sehingga yang tersisa hanya kesadaran akan kehadiran. Dalam bahasa tasawuf, sering disebut fana. Secara luar, tampak seperti hilang. Tetapi hakikatnya, justru menemukan kehidupan yang lebih luas. Paradoksnya, indah. Yang melebur karena cinta tidak benar-benar hilang, ia justru menetap dalam makna. Bayangkan, garam yang larut di laut, bentuknya tidak terlihat lagi, tetapi ia hadir di setiap rasa asin air itu. Begitulah jiwa yang telah melepas keakuan. Tidak sibuk terlihat, tetapi keberadaannya menyatu dengan arus kehendak ilahi. Ayat ini juga berbisik tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa bukan hanya agar selamat di akhirat, tetapi agar hidup kita tidak menjadi seperti tak pernah ada. Dalam arti spiritual, hadir secara fisik, namun tanpa kedalaman makna. Hakikat terdalam dari ayat ini mengarah pada kesadaran yang menenangkan sekaligus menggugah. Segala yang tidak terhubung dengan Allah, pada akhirnya akan pudar. Tetapi apapun yang dilakukan dengan kesadaran, kepodenia akan ikut memancarkan jejak keabadian.